Selamat datang di channel kami. Beberapa berita sepak bola terbaru akan tersaji. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe untuk selalu mendapatkan info terbaru. Jauh sebelum ke Persija, Evan Dimas pernah ditolak timnas Indonesia. Evan Dimas merupakan salah satu pemain Persija Jakarta yang berlabel timnas Indonesia saat ini. Dia bisa dikatakan menjadi pemain langganan masuk timnas Indonesia. Mulai dari timnas Indonesia U19 hingga timnas senior. Belum lama ini Shin Tae-yong pun memasukkan nama Evan Dimas ke dalam timnas U22 Indonesia untuk menatap SEA Games 2021 di Vietnam. Namun siapa sangka, pemain yang identik dengan nomor punggung 6 tersebut pernah ditolak timnas Indonesia. Hal itu terjadi ketika Evan mendapatkan panggilan pertamanya di timnas Indonesia pada usia 15 tahun untuk mengikuti proses seleksi timnas U15 Indonesia dahulu. Akan tetapi, Evan harus menuai kegagalan. Dan ternyata tapi di situ saya gagal dalam seleksi timnas Indonesia U15, kata Evan Dimas seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube Mark Klok. Setelahnya, Evan berusaha bangkit dan menjadikan orang tua sebagai semangatnya. Akhirnya, pemain jebolan SSB Mitra Surabaya tersebut dapat masuk di timnas Indonesia dan kini menjadi salah satu amunisi andalan. Ketika gagal waktu itu memang saya sedikit ada perasaan kecewa, ucap Evan Dimas. Tapi, saya harus berpikir positif karena saya masih muda dan saya ingat dengan kedua orang tua. Saya tidak boleh melihat ibu dan ayah saya kecewa lagi. Jadi, saya harus memotivasi kegagalan itu untuk lebih baik ke depannya. Saya tanamkan juga ke dalam hati, bahwa nanti suatu saat dipanggil timnas Indonesia, saya harus masuk. Alhamdulillah sekarang bisa masuk dan membela timnas Indonesia. Madura United sarankan PSSI ajak berbagai pihak diskusi membahas Shopee Liga 1. Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi, mengirim masukan kepada PSSI terkait dengan nasib Liga 1 dan Liga 2 yang telah secara resmi dihentikan. Ahsanul Kossasi menilai PSSI seharusnya memanfaatkan kekosongan agenda saat ini dengan berdiskusi. Menurutnya, berbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia sepak bola juga perlu diajak berbincang, seperti wasit, pelatih, pegiat sepak bola, supporter, hingga wartawan. Jangan hanya rapat atau pengurus saja. Jika semua stakeholder dilibatkan, insya Allah semuanya mendukung PSSI, kata pria yang akrab disapa Aki itu seperti dilansir situs resmi Madura United. Saat ini, isilah waktu kosong dengan diskusi dan meminta masukan semua stakeholder sepak bola, termasuk asosiasi resmi untuk memperbaiki jika ada koreksi dan masukan untuk program ke depan, imbuh pria asli Sumeneb tersebut. Lebih lanjut, Aki juga meminta agar mengajak asosiasi resmi seperti Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI. Dia menyarankan diskusi tersebut bisa digelar via daring seperti menggunakan aplikasi Zoom. Liga 1 2021 belum dimulai, Arema FC sudah dapatkan 3 sponsor. Kabar tersebut tentunya menjadi kabar yang menggembirakan bagi Arema FC. Pasalnya, dalam situasi pandemi dan kompetisi yang masih tanda tanya, banyak klub Liga 1 yang kesulitan mendapatkan sponsor. Maka dari itu, pihak Arema FC merasa bersyukur tetap bisa mendapatkan kepercayaan dari sponsor. Hal ini diungkapkan oleh Yusrinal Fitriandi selaku manajer bisnis Arema FC. Yusrinal menyebut timnya sudah memiliki 3 sponsor utama untuk mengarungi Liga 1 2021. Alhamdulillah, kerjasama tidak ada masalah. Mereka sudah sounding dan melanjutkan kerjasama dengan kami untuk kompetisi musim 2021, kata Yusrinal dilansir bolasport.com dari Surya Malang. Ada Indofood, Krating Daeng, dan Mesglow, tambahnya. Sementara itu, General Manager Arema FC, Rudi Widodo mengaku pihaknya sangat terbantu dengan keputusan para sponsor yang memilih bertahan. Rudi mengatakan Arema FC bisa dalam situasi sulit jika tanpa bantuan sponsor. Apalagi Arema FC selama ini memang menggantungkan hidupnya dari sponsor yang masuk. Untung saja sponsor berkomitmen tetap bersama sampai musim 2021, ucap Rudi. Memang bagi klub yang memang hidup dari sponsor seperti Arema FC, Persib Bandung, Bali United, Persebaya ini sulit, beda dengan klub yang tidak hidup dari sponsor, tuturnya.